Silakan Bu Oke, Irma untuk sesi iya. berikutnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih bergabung di acara For Legal Talk for Business Owners BNI Grow. Selanjutnya, ini nih yang benar-benar menarik ya untuk kita para pengusaha nih. Ini penting sekali nih, perlunya seorang notaris nih. Wah, untuk pembicara kita kali ini adalah Ibu Natalia Cynthia Odang. Ya, beliau adalah notaris di BNI Grow yang banyak membantu teman-teman dari BNI Grow untuk pendaftaran atau pembuatan akta PT atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan atau company-nya. Sebelum memulai mengenai perseroan perorangan, saya bacakan untuk profil Ibu Natalia Cynthia Odang. Ibu Natalia Cynthia Odang, SH, MKN, latar belakang pendidikannya S1 Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, S2 Kenotariatan dari Universitas Indonesia, dan pekerjaan sebelumnya adalah Yusuf Indra Dewa Legal Consultant di tahun 2008 sampai 2010, dan kemudian di tahun 2010 sampai 2014 kantor notaris dan PPAT Hasbullah Abdul Rashid SH Notaris, dan kemudian di tahun 2016 sampai sekarang mendirikan sendiri kantor notaris dan PPAT Natalia Cynthia Odang SH MKN. Kepada pembicara kita Ibu Natalia Cynthia Odang, dipersilakan layar dan waktunya. Silahkan. Terima kasih Bu Irma. Saya izin share screen ya. Jadi hari ini saya membawakan topik perseroan perorangan. Ini sesuai dengan hasil voting, banyak yang minta perseroan perorangan gitu ya. Jadi saya membawakan topik presentasi mengenai perseroan perorangan ini. Jadi perseroan perorangan ini latar belakangnya pemerintah mengeluarkan adanya perseroan perorangan ini adalah karena perlu untuk mendorong kemudahan memulai usaha dengan bentuk perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang ingin mendirikan usahanya, yang kayak startup gitu, tapi mereka merasa kayak aduh kemahalan nih bikin PT gitu ya, seperti itu. Kemudian usaha mikro kecil ini sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Jadi pemerintah memberikan kebijakan untuk memajukan usaha mikro kecil ini dengan melakukan adanya perseroan perorangan ini, seperti itu. Jadi ada dasar hukum dari perseroan perorangan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian yang berikutnya adalah Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran Badan Hukum PT. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK-02/2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, menurut definisi pasal 1 Permenkumham 21 tahun 2001, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Jadi pengertian perseroan terbatas ini berdasarkan pasal 1 Permenkumham ini ada dua. Jadi perseroan dengan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Jadi dua-duanya ini termasuk dalam badan hukum, termasuk perseroan perorangan ini, gitu. Tapi yang perorangan ini harus memenuhi kriteria mikro dan kecil. Gitu. Apa sih kriteria mikro dan kecil? Gitu ya. Ini ada di PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi usaha mikro itu adalah modal usahanya paling banyak 1 M, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan hasil penjualannya sampai dengan paling banyak 2 M. Sedangkan kalau usaha kecil itu memiliki modal usaha lebih dari 1 M sampai paling banyak 5 M, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 M sampai paling banyak 15 M. Jadi ini ada perubahan ya. Kalau sebelumnya itu mikro itu modal usahanya 50 juta, kecil 50 juta sampai 500 juta, menengah 500 juta sampai 10 M, ini jadi berubah dengan adanya PP ini gitu. Kemudian apa sih keuntungan dari perseroan perorangan gitu ya? Keuntungannya adalah
pemisahan harta pribadi dengan perseroan, karena ini kan dia merupakan badan hukum ya, jadi ada pemisahan harta pribadinya. Pendirian juga sangat mudah, cukup dengan surat pernyataan pendirian. Kemudian status badan hukum diperoleh setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Kemudian pelopor usaha sendiri itu bertindak sebagai direktur. Kemudian tidak ada minimum modal dasar ya, jadi cuman ada maksimumnya, batasan maksimumnya itu 5M. Dan kemudian hanya ada 1 orang pendiri. Syaratnya apa sih untuk mendirikan perseroan perorangan? Jadi orang perorangan, jadi cuma boleh 1 orang. Kemudian warga negara Indonesia minimal 17 tahun, cakap hukum, golongannya masuknya usaha mikro dan usaha kecil, dan modal maksimal 5M, dan tentunya memiliki NPWP. Seperti itu. Kemudian proses pendirian perseroan perorangan. Ini udah sangat mudah banget gitu ya, sama pemerintah dibuat, jadi tinggal masuk ke website ahu.go.id, kemudian si pemohon melakukan pendaftaran registrasi akun. Jadi kayak kita daftar, kayak mau daftar Tokopedia gitu ya, kita masukin NIK, cuman kalau ini NIK, NPWP, nama lengkap, email, dan tanggal lahir, kita daftar, nanti kemudian ada email aktivasi akun yang masuk ke email yang tadi kita daftarkan, kemudian kita tinggal login pada halaman awal. Gitu. Kemudian berikutnya setelah kita masuk, ini tampilan kita setelah login ya. Ini saya ambil dari Ahu. Kemudian ini kita tinggal klik yang bagian pendirian, yang ini bagian pendirian ini. Kemudian masuk ke dalam sini gitu ya, menu yang berikutnya. Nah, kita harus beli voucher dulu nih di Simpadu gitu ya. Vouchernya itu kita pilih yang pendaftaran pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Ini biaya PNBP-nya Rp50.000. Nah, nama perseroannya juga diisi, jadi sesuai aturan ya, nama perseroan harus bahasa Indonesia ya, karena ini kan termasuk, sebetulnya untuk aturan lebih jelasnya ini tidak ada, cuman untuk kayak PT yang ada sekarang gitu ya, bukan PT perseorangan itu, dia harus bahasa Indonesia dan 3 kata gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi form-form untuk data-data identitas perseroan, yaitu kayak nama, email, kemudian alamat detail ya, di sini harus diisi semua gitu ya. Nah, kemudian di bagian modal usaha ini, nah ini harus diisi nggak boleh lebih dari 5M gitu. Jadi memang dibatasin ya, karena kan di atas 5M tadi udah bukan usaha kecil lagi. Nah, kemudian kegiatan usahanya kita bisa ambil dari KBLI 2020. Jadi ada macam-macam kegiatan usaha, nanti tinggal klik tambah, terus tinggal kita pilih kode KBLI-nya yang 5 digit. Seperti itu. Terus kita isi lagi bagian pemilik usahanya, NIK, nama lengkap, semua telepon, tanggal lahir, dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu ada bagian pemilik manfaat. Nah, ini harus di checklist ya, ini checkbox yang harus wajib diklik ya. Nah, ini siapa sih pemilik manfaat gitu? Pemilik manfaat adalah orang yang mendapatkan manfaat dari adanya didirikannya perseroan perorangan ini gitu ya. Jadi nanti tinggal tambahkan gitu ya. Nah, kemudian ini persyaratan ini juga wajib dicentang gitu ya. Selanjutnya setelah itu tinggal diklik submit. Nah, setelah selesai disubmit, nanti akan diarahkan ke menu halaman pratinjau. Jadi tinggal kita cek lagi apakah nama perseroan, emailnya sudah sesuai dengan yang kita masukkan sebelumnya gitu ya. Kalau udah sesuai, kita tinggal checkbox persyaratan, nanti ada checkbox persyaratan lagi, kita klik. Setelah itu udah yakin semua, kita klik submit, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, submit permohonan berhasil. Nah, di sini ada keterangan batas waktu konfirmasi maksimal 7 hari dari tanggal transaksi gitu ya. Segera cek surat pernyataan pendiri dan lakukan konfirmasi sebelum batas waktu habis, atau permohonan akan terhapus secara otomatis oleh sistem. Jadi nanti tinggal masuk ke daftar transaksi perseroan di bagian sini sebelah kiri atas, terus kita klik bagian konfirmasi pernyataan pendirian ini gitu. Jadi nggak boleh lewat dari 7 hari ya. Kalau 7 hari nanti dianggap batal permohonannya gitu. Kemudian nanti ada pernyataan pendirian perseroan perorangan. Gitu ya. Kita tinggal preview apakah udah sesuai atau belum. Kita bisa ubah juga kalau mau ubah data, kalau konfirmasi tinggal klik yang ini, yang hijau ini. Kalau mau dihapus tinggal yang 4 gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita unduh pernyataan pendirian kita buat kita simpan
dan tinggal cetak sertifikat. Ini udah bagian akhir nih. Jadi cetak sertifikat nanti, ini tadi pernyataan pendirian seperti ini, contoh pernyataan pendiriannya, ada nama, alamat, kegiatan usaha, modal usaha, nama perseroannya ya, kemudian ini si pemilik usahanya siapa gitu ya. Nah, ini pernyataan pendirian tadi kita save, terus nah ini sertifikatnya seperti ini. Jadi memang untuk PT perseorangan ini tidak memerlukan akta notaris gitu, seperti itu. Jadi tinggal emang ini dimudahkan banget sama pemerintah, cuman memang ada kendala-kendala terkait dengan biasanya dengan NPWP yang tidak valid gitu, biasanya nanti harus telepon ke Halo Pajak, Kering Pajak gitu ya. Nah, apa sih kewajiban dari perseroan perorangan ini gitu. Jadi memang diberikan kewajiban untuk melaporkan, menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Ini Menteri Menkumham ya. Kemudian format penyampaian laporan keuangannya, laporan posisi keuangan, isinya laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Nanti setelah laporan akan dapat bukti penerimaan laporan keuangan. Gitu. Kemudian sanksinya. Sanksi bagi orang yang pemilik usaha yang tidak menyampaikan laporan keuangan akan mendapatkan teguran tertulis. Apabila ada teguran tertulis itu tetap tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan ada penghentian hak akses atas layanan, dan yang terakhir adalah pencabutan status badan hukum. Jadi kalau tidak mematuhi aturan yang ada, akhirnya nanti akan dicabut status badan hukumnya. Kemudian ini selanjutnya adalah perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Jadi kan tadi memang dijelaskan bahwa persyaratannya salah satunya adalah 1 orang ya, 1 orang dan maksimal 5M gitu ya. Jadi kalau perseroan perorangan itu tiba-tiba dia mau ada investor lain yang masuk gitu, jadi kan udah lebih dari 1 orang ya, maka dia harus merubah statusnya menjadi perseroan yang biasa, PT yang biasa. Kemudian ya ini tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa modal usahanya udah lebih di atas 5M atau si penghasilannya itu udah mencapai sampai penjualannya itu 15M sampai dengan 50M. Nah, itu dia harus merubah statusnya menjadi PT yang biasa gitu. Perubahan status ini dilakukan melalui akta notaris. Jadi nanti dan didaftarkan secara elektronik. Jadi daftarin dulu untuk perubahan, nanti dibuat akta notarisnya untuk perubahan tersebut. Jadi pemohon mengisi surat pernyataan, format isian perseroan, dan keterangan dokumen pendukung sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kebenaran. Jadi nanti ada pernyataan ya untuk diisi secara elektronik gitu, seperti itu. Sekian sharing saya hari ini. Memang tidak banyak bahannya, jadi memang untuk perseroan perorangan ini memang digalakan oleh pemerintah untuk menumbuhkan usaha-usaha mikro kecil supaya mereka punya kepastian hukum yang jelas ya, dan khususnya supaya mereka mempunyai badan hukum gitu ya, karena kan banyak juga yang sekarang ini kan sebetulnya yang perusahaan kecil ini kan biasanya CV ya, CV gitu, cuman kan dia bukan badan hukum, jadi ada penggabungan harta kekayaan antara si badan usahanya itu dengan si pemiliknya. Jadi makanya kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya perseroan perorangan ini supaya si pelaku-pelaku usaha yang baru-baru masih startup ini dia bisa aman lah gitu. Jadi ada pemisahan antara harta miliknya dengan harta milik perseroan seperti itu. Gitu. Sekian presentasi saya mengenai perseroan perorangan. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Natalia. Jelas sekali ya Bu ya tentang perseroan perorangan ini, yang pastinya rekan-rekan BNI ini siapa tahu di antara teman-teman BNI ada yang belum mengajukan diri punya badan hukum ya Bu ya. Jadi bisa bertanya banyak nih sama Ibu tentang ya, karena memang ini PNBP-nya murah banget dan tinggal submit sendiri sebetulnya ya. Jadi nggak usah perlu minta bantuan notaris. Paling minta bantuan notaris kalau nanti udah meningkat ya, jadi 2 orang ataupun udah di atas 5M gitu. Jadi tinggal minta bantuan notaris untuk merubah menjadi PT yang biasa gitu. Ya, ini seperti sudah ada pertanyaan Bu Natali dari Pak Yohanes ya, yang raise hand. Ya Bu, ya, Dr. Irma. Silakan. Bu Tia, pertanyaan pertama adalah, apakah ada bidang usaha yang tidak boleh pakai PT perseorangan?
Gitu, Sebetulnya apakah gini, kemudian satu ada lagi, lagi Bu? Pak. Satu lagi adalah kalau transisi dari PT perseorangan menjadi persekutuan modal tadi, PT biasa, berarti udah nggak ada akta pendirian ya, langsung bikin anggaran dasar dan itu yang diurus oleh Ibu ya. Itu aja Bu, makasih. Oke. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi untuk untuk bidang usaha dari PT Perseorangan ini gini, sebetulnya semua bidang usaha bisa, cuman memang di instansi tertentu ada kebijakan misalkan kayak untuk perjalanan haji lah, itu dia punya minimal modal dasar sendiri. Jadi kita nggak bisa kalau perseorangan karena kan dia mikro kan, kecil, jadi nggak bisa untuk menjalankan bidang usaha itu dari perseorangan perorangan. Jadi harus ngecek lagi ke instansi-instansi terkait gitu ya. Misalkan yaitu kayak tadi saya bilang perjalanan haji, nah itu tuh nggak bisa gitu untuk untuk modal yang kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya untuk peralihan ya, untuk jadi PT yang biasa. Nanti akan ada akta pendirian, biasanya tetap ada akta pendirian untuk ke PT yang biasa gitu. Nah ini tapi sebetulnya secara teknisnya ini belum diatur lagi sih sama pemerintah gimana gitu ya. Apakah nanti perlu ngecek nama lagi, apa segala itu tuh belum. Jadi memang untuk pada dasarnya sih sebelumnya seperti CV gitu ya. Kalau CV dia peningkatan ke PT gitu ya. Jadi harus ditutup dulu CV-nya. Kemudian baru kita ajukan nama, baru ke pendirian lagi gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya konsepnya kurang lebih seperti itu dibuatnya sama pemerintah. Tapi untuk aturan lebih lanjutnya sih belum ada sih Pak. Gitu karena memang tahun ini tuh banyak banget perubahan dari AHU ya. Kayak terkait kita sekarang nggak bisa pesan nama lagi gitu ya. Nama PT itu udah nggak bisa pesan lagi gitu ya. Kemudian ya termasuk dengan adanya dari instansi yang lainnya gitu ya, kayak mengenai modal usaha ini berubah gitu. Jadi memang ada banyak perubahan sih, gitu. Seperti itu. Oh baik Bu. Jadi kalau misalnya bikin PT perseorangan, namanya PT Grow gitu ya, PT BNI Grow. Saya PT perseorangan. Lalu misalnya saya mau terbitkan saham untuk diambil sama Dr. Irma sama Bang Michael sebagai pemegang saham baru, jadi bertiga. Itu jadi saya akan mulai baru ya, kayak mulai bikin PT baru ya, bukan ngelanjutin nama BNI Grow tadi ya? Iya, jadi nggak bisa kalau udah lebih dari satu orang nggak bisa, harus bikin PT baru gitu. Seperti itu. Dan untuk PT perseorangan ini nggak ada saham ya, nggak ada pembagian saham, dia cuma modal aja jadinya. Jadi mirip kayak CV, sebetulnya cuman dia udah badan hukum gitu statusnya. Udah ada pemisahan harta kekayaan. Seperti itu. Baik, thank you Bu. Baik, mungkin itu banyak terjadi sekarang, banyak digital ya Bu ya? Perusahaan-perusahaan digital ya, mungkin perorangan sering kali ya, mungkin pakai PT ya perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, yang baru mau mulai bisnis atau usahanya gitu kan. Ya. Seperti itu. Oke, ini ada Pak Robert yang ingin bertanya, seperti ada raise hand. Pak Robert, silahkan untuk bertanya kepada Ibu Natalia. Ya, terima kasih Bu Irma. Bu Natalia, saya mau bertanya terkait dengan kepengurusan daripada sebuah PT. Yang mana pengurus daripada sebuah PT kan ada yang namanya Dewan Direksi, dan ada direksi perusahaan, dan ada Dewan Komisaris. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya, apabila dari pengurus perusahaan yang sebelumnya yang kebetulan sudah selesai masa tugas ya, dan kebetulan diganti oleh pengurus yang baru. Nah, kalau untuk direksi saya mungkin tidak akan tanya, tapi untuk komisaris, apakah ada bisa diberikan juga dengan kondisi yang namanya acquit at the charge kepada yang komisaris apabila terjadi perubahan. Kalau direksi memang itu ada bisa dimintakan acquit at the charge, tapi kalau untuk komisaris apakah itu juga ada ketentuannya seperti itu Bu Natalia? Terima kasih. Gini Pak, terima kasih Pak Robert atas pertanyaannya, saya coba jawab ya. Jadi sebetulnya untuk kalau si komisaris ini kan fungsinya dia pengawasan ya.
Kalau si direksi ini kan pengurusan gitu. Jadi sudah untuk dua-duanya bisa acquit at the chart, tapi memang harus dicek lagi apakah mereka menjalankan tugas dan wewenang tanggung jawabnya itu sudah sesuai yang diharuskan atau belum gitu. Jadi memang mereka dibebaskan dari segalanya ya. Kalau memang tercermin dari laporan keuangan gitu ya, semuanya dicek gitu ya sebelum mereka mengundurkan diri atau diganti gitu ya. Kalau mereka melakukan semuanya sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada ya mereka diperbolehkan gitu, nggak apa-apa. Oke, baik Bu, terima kasih. Dan apabila kalau misalnya secara akte notarisnya memang sudah diberikan ada kondisi tersebut baik kepada direksi dan komisaris yang sudah digantikan tersebut, dan ternyata di kedepan hari ada permasalahan hukum, apakah ini menjadi satu kekuatan hukum bagi direksi yang sudah digantikan atau komisaris yang sudah digantikan tersebut apabila sampai misalnya maju ke pengadilan, ada hal-hal yang dari pengurus yang baru tanda kutip mungkin melemparkan kepada pengurus yang lama, seperti itu, kewajiban, tanggung jawab dan kewajiban. Apakah ini menjadi satu dasar hukum yang kuat kira-kira seperti itu? Sebetulnya sih gini Pak, itu kan pasti sirup itu didasarkan dibuat akta ya, akta perubahan gitu ya. Sebenarnya akta sendiri kan memang akta notarial itu dia memang akta otentik gitu. Jadi udah bisa dijadikan dasar hukum. Jadi makanya sebetulnya si perseroan ini pada saat dia membuat perubahan pengurus yang baru ya, direksi komisaris harus dicek lagi terlebih dahulu apakah direksi dan komisaris yang akan diberhentikan ini apakah udah beres semuanya gitu, sehingga tidak menyisakan istilahnya kayak sampah di yang berikutnya gitu. Ya kalau memang udah ternyata ada masalah gitu ya, tapi di aktanya sudah ada acquit at the chart itu gitu ya, yaitu ya si yang direksi sebelumnya ya, loh kan udah ada gitu, bisa dijadikan bukti sih menurut saya gitu ya, karena kan itu udah dibuat dalam bentuk akta notaris seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Biasa ini harus one-to-one nih Pak Robert dengan Bu Natalia. Ini lebih dalam ini sepertinya permasalahan PT ini ya, Badan Hukum ini. Baik, satu lagi mungkin ya, ada Pak Davi Satria yang ingin bertanya, waktu 5 menit Pak Davi. Ada satu lagi yang raise hand, tapi saya kurang tahu namanya, Grow Chapter Jakarta Barat, itu siapa? Ini Pak Ong kali ya? Iya, yang ini Pak Davi dulu ya, nanti setelah Pak Davi boleh. Sorry tadi saya skip bentar, mau tanya 2 hal aja Bu Natalia untuk PT Perorangan itu. Pertama, apakah harus pakai izin domisili di wilayah niaga? Kalau PT biasa kan nggak boleh di rumah ya, harus sewa ruko atau virtual office. Terus kedua, kalau PT Perorangan dapat NPWP kayak perusahaan gitu nggak? NPWP terpisah. Thank you. Jadi dia ini Pak, dia prosesnya akan sama dengan PT. Jadi setelah kayak sertifikat tadi keluar, dia tetap untuk perizinan harus akses ke OSS. Jadi untuk domisilinya pun sekarang ini dia tetap, karena dia badan hukum, jadi dia nggak boleh di perumahan gitu. Seperti itu, nanti NPWP-nya juga NPWP badan hukum gitu. Karena dia statusnya dia adalah badan hukum walaupun dia perseroan perorangan gitu. Oke, thank you Bu.